Oke, balik lagi ya. Dan kita kali ini bakal ngebahas mengenai Bapak Presiden Jokowi. Nah, kenapa? Karena kemarin-kemarin itu kan banyak banget kan yang ayo turunkan Jokowi. Banyak banget pembenci-pembenci Bapak Presiden Joko Widodo ya kan. Nah, dengan strategi pintarnya Pak Jokowi, semua itu jadi turun dan malah nggak tahu mereka sekarang kemana. Ya kita tahulah sedikit, oh itu tapi semuanya terbayar lunas ya kan, karena prestasi Bapak Jokowi. Oke, langsung saja kita simak videonya. Kondisi Bapak kami hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Kondisi Bapak Ibu kami hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kondisi Bapak Ibu kami hitung 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi gini, kalau Bang, pertanggungjawaban sebagai seorang presiden sudah dipertanggungjawabkan, misalnya tadi Bang Ciko, ini nawacitanya nggak ada yang terlaksana. Ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Kemudian waktu itu ada kontestasi, kemudian terpilih. Itu adalah pertanggungjawaban. Pilpres tahun 2019 itu adalah pertanggungjawaban. Nah, nomor 2, kalau kita bicara ini harus tanggung jawab lagi presiden, nggak ada. Itu kita bicara zaman sebelum Undang-Undang Dasar 45 diubah, di amandemen. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR, diangkat oleh MPR, tanggung jawab oleh MPR. Bisa saja di akhir masa jabatannya ditolak, kayak Bung Karno misalnya, ya kan, pertanggungjawabannya ditolak kan oleh MPR pada waktu itu kan, gitu. Nah, tapi itu kan Habibie juga tidak diterima, gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai presiden, ada mekanismenya, dan pada hari ini mekanisme pertanggungjawabannya apa? Ya, beliau sudah melaksanakan masa jabatan, selesai, nggak ada. Kalaupun misalnya mau dipanjang-panjang secara politis, terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Jokowi, gitu loh. Itu. Nah, ini terakhir. Gini. baru segmen 2 udah terakhir Bang. Saya mencari informasi, Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Bang Nah, Ciko. Bang Ciko sebagai PDI pernah Bang nggak? Ciko dijawab apakah Ibu Mega Megawati minta pernah maaf. Tapi sesaat nanti ya lagi. Bang ya. Jadi gini. Aroma mangkrak bahkan gagal sudah terasa. Karenanya sudahlah, batalkan saja IKN. Ini jalan yang paling selamat. Jika dipaksakan juga, maka Jokowi harus tanggung jawab. Segera tangkap Jokowi dan kroni-kroninya. Ngomong berisik kayak radio rusak. Aki-aki ini dari dulu kalau demo ngomongnya pasti segera tangkap Jokowi. Emang bisa nangkap Bapak Jokowi yang masih jadi Presiden Republik Indonesia? Bikin owner NKRI kamu Ki-Aki. Dari mana Aki tahu kalau IKN akan mangkrak? IKN
insya Allah akan menjadi di antara kota terindah di dunia. Untung kita punya presiden yang sabar. Semakin kalian hujat dan rendahkan, semakin tinggi derajat beliau. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa hukumannya? Mesti ada hukuman. Tapi beliau tahu dia akan dihukum oleh masyarakat. Karena itu dengan cara cerdas, dia ingat prinsip Bung Karno. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Yang dia lakukan adalah dia sodorkan 1 orang pemuda dan Indonesia jadi kacau. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Bosen saya mendengar ocehan kamu si Rocky Gerung. Hei Rocky Gerung, kalau kamu merasa kamu itu hebat, ya, kamu pintar, kamu cerdas, buktikan dengan ikut pilkada, ya, independen, ya, jangan melalui partai, tetapi independen. Nah di sana kalau kamu mau merubah negara ini yang kata kamu baik, yang notabene yang semua salah, yang Pak Jokowi itu salah, yang kamu yang benar, ya, melalui konstitusi, ya, mana pendukung kamu? Hebat kamu kalau seandainya kamu bisa, ya, masuk di pencalonan pilkada. Ya, ini sebentar lagi nih udah mau nih. Mana? Nggak ada kan kamu berani? Kamu hanya begini-begini saja, ya. Ngomongnya gua menjelek-jelekin kepala negara. Emang kamu bisa apa? Hah? Pernah nggak kamu berbuat untuk negara ini? Hah? Enggak. Orang lapang dada itu tidak mudah. Orang lapang dada itu merasa dia tidak sempurna, kemudian dia berinisiasi meminta maaf. Itu adalah sifat rendah hati yang tidak semua orang miliki. Presiden yang selama 10 tahun memimpin negara ini, kemudian dia minta maaf, kemudian ada orang yang bermasalah minta maaf, itu adalah orang-orang yang punya sifat congkak, sifat arogan, sifat sombong. Kenapa? Artinya mereka tidak pernah minta maaf kalau dia tidak salah. Padahal kesalahan seseorang terkadang kita tidak sadari. Terkadang kesalahan kita yang kita lakukan itu kita tidak sadar kita salah, ya kan? Satu contoh misalkan, kita mengucapkan salam kepada audien, ya. Padahal audien itu kan dari beberapa suku, beberapa agama. Dia hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu saja yang dia ucapkan, padahal ada Nasrani, ada mungkin Hindu, Buddha, dan agama percandaan yang lain. Itu kan kita menganggap kita benar, ya kan? Karena mayoritas beragama Muslim. Tetapi yang perlu dipahami, ada mungkin di antara 1 atau 2 yang beragama lain, kemudian dalam hatinya dia ngerasani, di dalam hati ini dia kecewa, ini orang tidak menghargai orang lain. Mentang-mentang dia Muslim, kemudian saya tidak Muslim, saya tidak dihormati. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang sedang pidato tahu
bahwa dia melakukan kesalahan? Tentu tidak. Maka itu sangat penting. Seseorang meskipun tidak bersalah harus meminta maaf. Apalagi beliau adalah seorang pemimpin yang memimpin 280 juta nyawa rakyat Indonesia. Jadi kalau kalian menggoreng-goreng itu, kalian akan saya permalukan.